Coba baca kata pengantarnya secara cepat. Baca Samuel, Samuel baca yang keras. Pembaca yang terkasih. Atau ini aja lah yang online ya. Tadi yang belum, Rizky baca. Pembaca yang terkasih. Pembaca yang terkasih, yang jiwanya tergerak oleh bisikan kudus dan hatinya bergerak di gerbang seminari, mempertimbangkan jalan pelayan sakral, jalan keimamatan, Imamatan. dan Ini jalan yang kalian pilih namanya apa? Jalan keimamatan. Sebutkan jalan. Nah, kalau ini kamu siapa? Kota. Seorang asketis. Tapi jalannya namanya jalan apa? Ya, ini yang dikatakan oleh buku ini On the Priesthood atau tentang keimamatan dari Yohanes Chrysostom. Ya. Terus langkah yang Anda langkah yang Anda pikirkan ini bukanlah sekedar pilihan karir atau pengabdian pada sebuah profesi mulia. Ini adalah panggilan ilahi, penyerahan diri pada sebuah tugas yang seperti yang akan kita temukan dalam lembaran-lembaran Santo Yohanes Chrysostomos yang abadi ini, memiliki bobot ekstatologis dan dimensi rohani yang seringkali luput dari pandangan yang dangkal. Iya. Terus Buku yang Anda pegang ini bukan sekedar manual pastoral biasa, melainkan cermin yang memantulkan jiwa manusia yang bergulat dengan panggilan ilahi, sebuah jendela ke dalam jiwa seseorang, raksasa iman, seorang bapa gereja yang agung, yang bergumul dengan ketakutan yang kudus dan di hadapan keagungan. Jabatan yang ditawarkan kepadanya on the priesthood. Episode karya St. Yohanes Chrysostomos adalah dialog antara kerinduan akan kekudusan dan ketakutan akan ketidaklayakan, antara kesetiaan pada persahabatan dan kewajiban pada kebenaran, ditulis dalam bentuk percakapan yang intim. Karya ini mengajarkan kita menyelami jantung imamat, sebuah panggilan yang melampaui gelar atau otoritas, tetapi menyentuh hakikat pelayanan sebagai partisipasi dalam karya penyelamatan Allah. Iya, jadi jalan keimamatan yang kita pilih ini adalah panggilan, ya kan, yang melampaui gelar. Jadi di sini kamu bukan hanya cari sekolah supaya dapat gelar, ataupun melampaui otoritas. Oh, saya diutus gereja, gitu ya. Tapi ini sebetulnya apa? Partisipasi dalam karya penyelamatan Allah. Kamu menjadi bagian di dalamnya. Nah, karya On the Priesthood ini tentang percakapan ya. Nanti antara Chrysostom dengan Basilius nama temannya. Tapi ini percakapan imajiner yang dikarang bukan real terjadi, tetapi ini karangan dari Chrysostom. Ya, karena dia pernah mengkhianati sahabatnya, dia janji sama-sama mau masuk biara, akhirnya Basilius yang masuk, Chrysostom yang enggak gitu. Jadi dia perlu menulis pembelaan-pembelaannya, ya. Pembelaan-pembelaan Chrysostom, kenapa pada awalnya dia nggak jadi masuk. Tapi setelah kematian ibunya, baru dia masuk. Nah, di sini latar belakangnya dia menulis pembelaan-pembelaannya tentang keputusan yang dia ambil. Ya. Oke, coba Yusuf. Yusuf coba baca ini. Dalam dialog imajiner yang berlebihan, Chrysostomos tidak berusaha mengecilkan atau memandamkan
semangat Anda, melainkan mengungkap realitas panggilan imamat dalam seluruh kedalaman dan keseriusannya. Ia akan membawa Anda melampaui idealisme romantis ke medan pertempuran rohani yang sesungguhnya, ke dalam kamar batin seorang pelayan yang dihadapkan pada tuntunan kesucian yang melebihi sinar matahari, pada beban pertanggungjawaban atas setiap jiwa di hadapan takhta ilahi, dan pada pertempuran tanpa henti melawan musuh-musuh dari dalam luar melalui reaksi Aksi patristiknya yang tajam. Tajam. Anda akan diajak merenungkan ontologi pelayanan, apa artinya sesungguhnya berdiri sebagai duta Kristus di dunia, mengapa menangani misteri kudus menuntut kemurnian yang radikal, mengapa mengembalakan kawanan Allah lebih berbahaya dan kompleks daripada memimpin pasukan atau mengelola kerajaan. Chrysostomus tidak menyembunyikan kesulitan fiksi dengan jemaat tipu muslihat iblis, godaan kehormatan dan kritik, kelemahan daging sendiri, semuanya dibentangkan di hadapan Anda. Nah, nanti dalam buku ini kita akan bahas apa tadi? Diajak untuk merenungkan ontologi pelayanan itu ya. Apa artinya kita jadi duta Kristus? Ya. Atau tadi jadi seorang asketis tadi. Apa artinya kita dituntut kemurnian yang radikal? Tadi ya, hidup sederhana dan sebagainya. Apa artinya nanti kamu menggembalakan kawanan domba Allah? Oke. Nah, bahkan dia tidak menyembunyikan kesulitan-kesulitan dalam pelayanan. Ada konflik dengan jemaat, bisa saja terjadi, tipu muslihat iblis, ada godaan kehormatan tadi ya, kritik, uang, kelemahan daging ini seperti masalah seksual, itu ada. Oke, nah itu nanti di dalam bentuk apa? Buku ini bentuknya dialog yang imajiner ya. Jadi bagi calon pelayan Tuhan yang akan menempuh pendidikan di seminari, buku ini adalah lentera di tengah kabut keraguan. Mungkin banyak yang ragu di sini. Atau cermin yang mengungkapkan area-area dalam jiwa yang membutuhkan anugerah Allah. Ini adalah studi akademis yang mendalam, bukan hanya tentang fungsi, tetapi tentang eksistensi seseorang imam. Analisis teologis yang jujur tentang dinamika eklesiologis yang penuh tantangan dan peperangan spiritual yang tiada henti. Ya, melalui kisah perjuangannya, termasuk narasi pengkhianatannya terhadap Basilius, ya tadi ya, seorang sahabat yang paksa menerima penabisan. Chrysostom mengajarkan bahwa pelayanan sejati lahir dari pengelalan diri yang jujur. Nah, itu dia. Dia menggali konsep oikonomia, kebijaksanaan ilahi yang membenarkan tindakan kontroversial demi kebaikan universal gereja, namun juga mengingatkan tentang pentingnya membangun hidup di atas fondasi integritas. Di sini, imamat bukanlah medali kehormatan, melainkan panggilan untuk mati bagi diri sendiri, agar Kristus hidup dalam kawanannya. Sebuah tugas yang menuntut kesediaan untuk menanggung salib yang meminta pengorbanan jiwa, kecerninan moral, dan kerendahan hati yang bertepi. Jadi kalau kamu dan si panggilan tadi apa? Jalan imamat ya. Atau imamat itu bukan, wah kamu bangga nanti pakai baju pendeta gitu. Tapi ini panggilan untuk apa? Iya. Mati bagi diri sendiri agar Kristus hidup dalam kawanannya. Ya, maksudnya jemaatnya. Ya. Namun, janganlah ketakutan suci yang diajarkan Kristostomo melumpuhkan kita. Jadi, aduh, saya baca ini, adalah saya mundur gitu. Tapi ini harus memurnikan motivasi kita. Ya, atau memurnikan niat kita. Biarkan kata-katanya menjadi cermin yang menyingkapkan area-area dalam jiwa yang membutuhkan anugerah Allah. Biarlah ketakutannya akan pertanggungjawaban menanamkan dalam diri kita keseriusan diperlukan untuk studi dan formasi yang akan datang. Nah, buku ini adalah undangan untuk memasuki seminari, sekolah Alkitab maksudnya, dengan mata terbuka lebar, bukan hanya terhadap pengetahuan teologis, tetapi terhadap realitas rohani dari panggilan kita.
Ya, memanggil kita pada tingkat komitmen yang lebih tinggi, bukan karena kekuatan kita, melainkan karena keinginan Dia yang memanggil dan Dia yang akan memberdayakan kita. Dia mengajak kita bukan hanya untuk memahami teks, tapi juga merasakan denyut spiritualitas Krisostomos. Ya. Seorang yang begitu mencintai gereja, sehingga ia rela mengorbankan reputasinya demi keselamatan jiwa-jiwa. Oke? Nah, bacalah On the Priesthood bukan hanya sebagai teks kuno, tapi sebagai surat pribadi kepada Anda dari seorang Bapak yang telah melewati jalan yang sedang Anda pertimbangkan. Dengarkanlah suaranya, biarkan kejujurannya menggugah dan mengguncang kita, dan izin hikmatnya mempersiapkan hati kita. Buku ini akan menguji niat kamu. Mengajak kamu bertanya dengan kerendahan hati. Siapakah aku sehingga layak menggembalakan domba-domba Kristus? Nah, itu pertanyaan akhirnya kita. Siapa kamu yang layak menggembalakan domba-dombanya Kristus? Nah, nanti kamu temukan jawaban di buku ini, ya. Semoga melalui buku ini kita semakin mengerti arti sejati dari panggilan keimamatan, bukan sebagai beban yang menghancurkan, tapi ini adalah anugerah yang menakutkan, tapi sekaligus mulia. Ini jalan yang gak gampang kalian pilih. Bahkan anugerah yang menakutkan. Tapi harus lihat mulia. Ya, yang hanya dapat dijalani dalam ketergantungan total kepada Kristus, Imam Besar Agung kita, yang olehnya segala sesuatu mungkin. Nah, ini kata pengantarnya. Oke, kita baca satu poin, habis itu kita selesai ya. Satu poin, kamu cicipi buku ini. Coba baca Maryam tentang keimamatan buku 1. Ini ada 6 buku. Kita akan selesaikan. Semoga beberapa minggu ke depan kita bisa selesaikan. Ya, kita bertahap belajarnya. Nanti Maryam, Reski, Yusuf, Rabu depan kita ketemu lagi di jam yang sama tadi, 3:30 ya kalau di sana. Nah, nanti saya akan kasih bukunya. Kamu bisa baca-baca di rumah. Ya, bukunya bentuk PDF. Nanti saya bagi. Oke? Nah, coba baca Maryam sebelum kita akhiri. Tentang keimamatan buku 1. Nih. Tentang keimamatan buku adalah karya teologi penting dari SP Yohanes Kristotomas sekitar 347 sampai 407. 7M, seorang bapak gereja terkemuka dan usukap agung Konstantin, ditulis dalam bentuk dialog atau surat kepada temannya Basulisu. Karya ini membahas beratnya tanggung jawab imamat, priesthood dan kualifikasi yang diperlukan untuk jabatan gerejawi yang tinggi. Bagian ini dari buku 1 menceritakan latar belakang persahabatan Kristomos dan Basulius mereka, dan peristiwa tak terduga yang mereka mengarah pada penabisan Basulius menidani iman, sementara Kristomas menghindari melalui strategi yang kontroversial. Ya, jadi seolah-olah ini persahabatan Krisostom itu mengkhianati temannya ya. Basulius tak bisa jadi imam, tapi Krisostomnya menghindar. Gitu. Kayak kamu punya teman dan janji nih mau sekolah Alkitab. Kamu udah di sini, temanmu tiba-tiba batal. Nah, itu konteksnya gitu ya. Jadi poin 1. Oke, terima kasih Maria ya. Nah, teksnya bunyi seperti ini. Saya memiliki banyak teman sejati dan jujur. Pria-pria yang bukan memahami hukum persahabatan dan setia mematuhinya. Tetapi dari jumlah besar ini, ya coba baca. Ada satu orang
biasa. Dia adalah hmm, gurunya siapa? Libanius ya. Jadi mereka itu dulu sama-sama satu sekolah. Oke, namanya guru Libanius. Tapi temannya namanya Basilius ya. Terus kami kegigihan yang sama, tekuni, iya. Jadi kamu lihat di sini ya. Nah, nanti di bawahnya sudah ada langsung analisisnya. Ini analisisnya bukan tulisan Chrysostomos ya. Ini penjelasannya. Yang tulisannya yang mana? Sampai di sini. Ya, itu tulisannya. Tapi analisis dan implikasi ini penjelasannya. Supaya kamu lebih mengerti lagi. Oke? Coba baca Delon. Poin pertama ini. Basilius. Fondasi narasi. Ya. Nah, ini kan ada istilah, ada hukum persahabatan ya. Nah, itu zaman Romawi kuno itu maksudnya gini. Etika timbal balik. Terusnya kalau aku kasih, kamu kasih lagi. Itu namanya etika timbal balik. Terus kesetiaan. Dan pendidikan. Yang disebutkan oleh nama rasa yang dalam yang besar suatu kepada terkait bersama yang terjadi kehidupan bersama atau pasti. Iya. Jadi kamu lihat di sini mereka sudah mengikat dalam hukum persahabatan. Persahabatan ini bukan hanya hubungan sosial biasa, tetapi punya satu cita-cita untuk hidup di dalam kehidupan yang lebih tinggi lagi. Itu apa? Kehidupan apa? Yang lebih saleh atau asketis. Ya. Implikasinya adalah pernikahan. Nah, jadi ini persahabatan yang sangat dalam, mengikat jiwa yang dalam. Terus Basilius signifikan. Orang emosional dan kalau tidak cerita menunjukkan bahwa konflik yang akan datang pada kenal juga bukan seperti kenal. Iya. Jadi kalau penjelasan ini menjelaskan bahwa mereka punya persahabatan yang sangat dalam, bahkan bersama-sama tertarik untuk kehidupan yang lebih tinggi lagi, lebih saleh, ya. Tetapi akhirnya terjadi konflik nih, ada ketegangan, ada pengkhianatan dari Chrysostom. Nah, itu cerita awalnya ya. Nah, nanti minggu depan kita lanjut lagi poin yang kedua. Kamu baca, terus nanti kita akan baca, nanti kan saya akan jelasin. Ya, gitu terus. Nanti Rabu depan kita akan lebih cepat. Tolong dibaca
dan latihan baca ya. Semuanya ini ada beberapa yang banyak harus baca supaya nanti sudah lancar waktu kuliah. Ya, oke. Untuk yang online Rabu depan ya kita bergabung. Nanti saya kasih bukunya. Tolong kalian lanjutkan baca buku 1 aja dulu. Kalau bisa, ya ini kan cuma 114 halaman sebetulnya nggak banyak. Ya, kalau kita bagi 10 pertemuan ya berarti kira-kira satu pertemuan 14 halaman selesai. Ya. Nah, jadi supaya 10 pertemuan itu selesai. Oke. Ada yang mau disampaikan nggak? Ada yang mau tanya kan? Dari online, dari kalian? Jelas ya? Oke. Nanti kalau ada pertanyaan misalnya, masuk aja ke kantor. Pak, mau tanya bentar, boleh. Ya, nggak usah takut. Gitu. Nah, nanti yang Mariam, Reski, Yusuf, bisa bertanya-tanya kalau ada yang mau ditanyakan sama Pak Yaro, sama Bu Nuri, gitu. Ya, sama saya juga oke. Belum masuk grup ya. Ya, nanti biar diatur sama Pak Yaro ya. Nanti bukunya akan dibagi ya. Sama Bu Nuri, mungkin nanti Bu Nuri bisa share atau nanti sama Pak Yaro. Ya, supaya kalian bisa baca-baca sendiri lewat HP di rumah. Oke, thank you. Tuhan berkati. Mari kita berdoa. Ibu Nurul berdoa buat kita, buat kelas kita hari ini. Baik, baik. Ya. Baik, mari kita berdoa. Kami mau menaikkan segala pujian syukur kami kepadamu Tuhan. Kami bersyukur buat pertemuan kami pada saat sore hari ini boleh berjalan dengan baik. Dan kami berdoa biarlah Tuhan yang meneguhkan kami dalam setiap panggilan kami. Bahkan anak-anakmu calon mahasiswa Tuhan juga yang memberkati terus meneguhkan. Sampai pada waktunya Tuhan mereka boleh dibentuk untuk kemuliaan bagi namamu Bapa. Terima kasih Tuhan. Memberkati Ko Hendy dalam setiap tugas dan tanggung jawab, bahkan setiap dosen-dosen yang ada di sana, Tuhan juga yang memberkati. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Amin. Thank you Bu Nuri ya, Mariam, Rizky, Yusuf, sampai Iya, ketemu lagi. Ya, bye.